Hai guys, kembali lagi di channel Pesona Hewan. Kali ini kita akan membahas satu ikan hias yang sangat populer. Ya, ikan hias koi yang sangat populer di kalangan pencinta ikan hias. Namun sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar menjadi motivasi kami untuk membuat video menarik lainnya. Ikan hias yang berasal dari negara Jepang ini cukup gampang untuk dipelihara. Pada dasarnya, apapun ikan hias koi yang akan kita pelihara, baik lokal maupun impor, kita harus merawatnya. Karena bagaimanapun juga, ikan koi adalah makhluk hidup yang bisa sakit dan mati jika tidak diperlakukan dengan baik. Berikut adalah beberapa cara untuk merawat ikan koi untuk jadi hewan peliharaan. Yang pertama, pilihlah koi yang sehat. Langkah pertama adalah hal yang paling penting, karena tentunya kita tidak akan membeli hewan peliharaan yang dari awal sudah tidak sehat. Ikan koi termasuk ikan hias air tawar yang banyak diminati oleh masyarakat. Jadi dengan permintaan yang semakin tinggi, membuat peternak ikan koi kewalahan. Sayangnya, momen ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menjual koi yang berkualitas buruk dan bahkan kesehatan yang buruk. Untuk mengatasi ini, pastikan Anda membeli koi di toko ikan yang memiliki reputasi cukup baik. Dan sebaiknya belilah ikan dengan kualitas terbaik, karena memiliki 5 koi dengan kualitas baik itu lebih bagus daripada memiliki 100 koi yang buruk. Kedua, siapkan kolam. Hal berikutnya yang kita butuhkan adalah persiapan kolam, karena kita harus memperhatikan jenis kolam, kualitas air, dan keasaman air. Ada beberapa jenis kolam yang dapat kita gunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan koi. Bisa berupa kolam semen, kolam taman, atau kolam tanah. Namun tidak disarankan untuk memelihara ikan koi di akuarium, karena mereka membutuhkan ruang yang cukup luas. Selain itu, jika kita baru membuat kolam menggunakan semen, jangan langsung memasukkan ikan koi ke dalam kolam, karena kolam air semen yang biasanya masih meninggalkan bau semen yang tidak bisa diterima oleh ikan koi. Dan untuk mempercepat hilangnya bau semen, kita bisa menggunakan pelepah pisang. Yang ketiga, atur jumlah ikan yang akan dipelihara dalam satu kolam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ikan koi perlu cukup ruang untuk bergerak agar ikan koi cepat dapat besar. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan jumlah ikan koi yang akan kita pelihara dalam satu kolam. Karena bila jumlahnya tidak sesuai dengan kapasitas kolam, bisa menghambat pertumbuhan ikan koi. Yang keempat, aturan saat pemberian makan ikan koi. Hal ini tidak mengherankan lagi bahwa makanan ikan koi dikenal memiliki harga yang tidak murah. Bahkan ada beberapa jenis makanan ikan koi yang harus diimpor dari Jepang. Kita harus mengatur jadwal pemberian makan ikan koi agar tidak berlebihan. Pemberian makan bisa dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Selain makanan berupa pelet, kita juga bisa memberi variasi makanan seperti sawi, kubis, udang-udangan, cacing rambut, semangka, dan cacing tanah. Yang kelima, menjaga kualitas air.
Seperti juga beberapa ikan hias lainnya, ikan koi juga membutuhkan kualitas air yang baik. Dan kita juga harus selalu memperhatikan suhu dan tingkat kekeruhan air. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa air yang digunakan bebas dari kontaminasi apapun, termasuk bahan kimia. Jadi, pastikan jangan menggunakan air yang telah terkontaminasi dengan klorin. Selain itu, kita juga harus memperhatikan air kolam agar tidak keruh. Bahkan, meskipun kita menggunakan sistem penyaringan air kolam, kita masih harus secara teratur untuk mengganti air. Tapi, penting untuk diingat, jangan pernah mengganti semua air kolam. Karena ikan koi perlu waktu untuk beradaptasi dengan air baru. Kadang-kadang, proses adaptasi dapat membuat ikan menjadi stres. Yang keenam, lakukan proses karantina. Setelah berhasil memelihara ikan koi, kadang-kadang kita memiliki keinginan untuk menambah jenis lain. Namun, kita masih harus memperhatikan beberapa hal sebelum menambahkan ikan koi baru ke dalam kolam. Jangan sampai kita memasukkan ikan yang terkontaminasi dan membawa bakteri ke dalam kolam. Untuk itu, akan lebih baik jika kita mengkarantina ikan selama beberapa hari di bak terpisah. Kemudian, setelah kita yakin ikan baru tidak membawa hal-hal buruk untuk ikan koi peliharaan kita dapat memasukinya ke dalam kolam. Dan demikian tips dalam memelihara ikan koi. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Bye-bye.